Shalom semuanya. Hari ini kita akan memulai pembacaan firman dari 1 Tesalonika 2 ya. Kita 1 Tesalonika pasal 2. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Ya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kami. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu, segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Ya, terima kasih. Kita melihat ya seperti kemarin sudah dijelaskan bahwa surat 1 Tesalonika ini merupakan surat kasih ya yang dirasakan Paulus bagi jemaat di Tesalonika. Nah, jemaat di Tesalonika ini menjadi sebuah model jemaat yang dipuji oleh Paulus karena imannya, di mana dia memiliki iman yang perlu dicontoh. Dia juga memiliki pelayanan yang rajin. Mereka punya keteguhan ya yang tahan uji. Nah, ini membuat Paulus itu bersukacita. Nah, apa sih tujuan Paulus menulis surat ini? Jadi tujuan Paulus adalah untuk menghiburkan jemaat Tesalonika agar mereka tidak goyah oleh perlawanan yang mereka hadapi. Mereka juga dikuatkan dalam iman. Mereka perlu bertumbuh lebih lagi dalam karakter Kristen. Dan Paulus terus mendorong jemaat Tesalonika ini untuk ayo terus bertumbuh, makin bertumbuh, dan
makin bertambah kasihnya seorang akan yang lain. Nah, kalau kita melihat surat Tesalonika itu, yang pertama disebut the first to the Thessalonians ya. Nah, di sini kita melihat ada dua bagian. Di 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12 itu mengenai pelayanan Rasul Paulus. Yang di 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 20 itu mengenai sukacita atas jemaat. Nah, di ayat yang pertama kita melihat ya, sekalipun dalam pelayanannya Paulus mendapatkan berbagai kesulitan, mendapatkan tantangan, tetapi Paulus mendapatkan pertolongan dari Tuhan, sehingga dia mendapatkan kekuatan untuk terus memberitakan Injil. Nah, Paulus juga mengingatkan jemaat Tesalonika tentang bagaimana cara mereka memberitakan Injil, bagaimana Paulus menjadi teladan, Paulus berperilaku di antara jemaat-jemaat ini, bagaimana keberhasilan pelayanan Paulus, dan dampak dari pelayanan Paulus. Di pasal yang terakhir, Paulus menjelaskan atas ketidakhadirannya, yang meminta maaf. Nah, kita bisa melihat Paulus menuliskan bagaimana pelayanan di Tesalonika ini sangat menghibur hatinya. Pemberitaan Injil di sana tidak sia-sia. Ya, ketika dia melayani di Filipi, ya dikatakan mereka dianiaya dan dihina. Tetapi pertolongan Allah itu memberikan keberanian bagi mereka untuk terus memberitakan Injil, sekalipun dalam perjuangan yang berat. Nah, sama seperti awal mula Injil ya Injil ini mendapatkan tekanan, perlawanan. Bahkan ya semua rasul itu memiliki perjuangan untuk memberitakan Injil. Nah, kita melihat di ayat yang ketiga, di mana Paulus menjelaskan tentang nasihat yang dia berikan. Dikatakan di sini bahwa nasihat ini tidak lahir dari kesesatan, tidak memiliki maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Jadi Paulus menegaskan bahwa ya Allah sendiri yang menganggap mereka itu layak untuk memberitakan Injil, layak untuk mempercayakan Injil kepada mereka. Jadi hal ini menjadi alasan bagi Paulus untuk terus memberitakan Injil. Nah, tujuan mereka memberitakan Injil di sini bukan ingin menyukakan hati manusia, tetapi tujuan mereka untuk menyenangkan hatinya Allah. Allah juga menguji mereka untuk mengetahui tujuan mereka dalam pelayanan. Nah, hal yang terpenting ya waktu saya membaca ini di ayat 5 dan 11 adalah sebuah keteladanan. Ya, menjelaskan hal-hal yang dilakukan Paulus ketika Paulus melayani jemaat Tesalonika. Nah, sini katakan bahwa mereka tidak pernah bermulut manis atau tidak mempunyai loba yang tersembunyi. Lalu Paulus juga mengatakan bahwa ya dia nggak punya maksud motivasi yang tidak benar ya, tapi motivasinya benar, yaitu tidak mencari pujian dari manusia. Sekalipun sebagai rasul, dia dapat melakukan hal itu. Lalu dikatakan di berikutnya bahwa dia juga berlaku ramah. Bahkan dikatakan di sini, hal ini seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawati anaknya. Paulus juga mengatakan bahwa dia memberikan kasih sayang yang besar dalam pelayanan di Tesalonika. Tidak hanya membagikan Injil Allah, tetapi dia juga membagikan hidup mereka untuk jemaat di Tesalonika. Dikatakan di berikutnya, Paulus juga bekerja siang dan malam, atau nuktos kais hemeres ya. Ini menjadi sebuah perhitungan waktu yang penuh, 1 hari tanpa ada yang terlewatkan. Jadi Paulus ini dia bekerja selama hari terang, dia membuat tenda, dan pada hari yang gelap dia mengabarkan Injil. Tujuannya apa? Agar usaha jerih lelah mereka dalam pelayanan itu nggak jadi beban bagi jemaat Tesalonika dalam memberitakan Injil. Paulus juga menegaskan di sini bahwa saksinya ketika dia melakukan pelayanan adalah Allah sendiri dan juga jemaat Tesalonika. Jadi saksi bagi setiap apa yang dilakukan oleh Paulus dalam hidup dan pelayanannya ini membuktikan bahwa ya dia berlaku benar sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan di ayat berikutnya Paulus mengatakan bahwa betapa saleh, adil, dan tidak bercacat celah di dalam pelayanannya di jemaat Tesalonika. Nah, kalau kita melihat hal ini sebenarnya sedang merujuk pada sebuah kesimpulan.
dari kualitas dan tindakan Paulus ya sebagai rasul, di mana Paulus ini perlu menjadi teladan bagi jemaatnya. Paulus juga mengatakan bahwa dia begitu mengasihi jemaat Tesalonika, sama seperti perlakuan bapa kepada anaknya ya. 3 hal yang perlu kita lihat bagaimana perlakuan bapa kepada anaknya, yaitu menasehati, menguatkan dan mengingatkan. Nah, hal ini terus dilakukan oleh Paulus agar jemaat di Tesalonika hidup sesuai dengan kehendak Allah yang telah memanggil mereka dalam kerajaan dan kemuliaan. Level cita atas jemaat yaitu 1 Tesalonika 2 ayat yang 13 sampai 20. Ya, kita bisa melihat bagaimana sukacitanya Paulus, bagaimana Paulus tidak berhenti mengucap syukur kepada Allah karena keberhasilan pelayanannya di antara jemaat Tesalonika. Dan jemaat Tesalonika ini dia menerima baik firman Allah yang telah diberitakan. Dikatakan di sini bahwa firman ini bukan perkataan manusia, tetapi ini adalah firman Allah. Dan firman Allah itu telah bekerja dengan baik pada jemaat di Tesalonika. Ketika firman itu bekerja dengan baik, ya ini memiliki dampak yang baik dalam tingkah laku perbuatan mereka. Katakan bahwa jemaat Tesalonika ini menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat di dalam Kristus Yesus. Jemaat ini sudah menjadi teladan yang baik. Berikutnya kita bisa melihat bahwa di setiap kesempatan mereka memberitakan Injil ada perlawanan dari orang Yahudi. Dikatakan bahwa bagaimana sih watak orang-orang Yahudi ini? Ya, mereka ini katakan di ayat yang ke-15, bahkan orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus. Tidak hanya Tuhan Yesus, mereka juga membunuh para nabi. Mereka juga menganiaya. Ya, mereka bagi mereka apa yang berkenan kepada Allah, mereka nggak peduli gitu. Mereka memusuhi semua orang. Dan juga orang Yahudi menghalangi pelayanan Paulus, menghalangi ketika mereka memberitakan firman kepada bangsa lain untuk keselamatan mereka. Dan dikatakan juga bahwa mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya. Dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuhnya. Ayat 17 dan sampai ke-20 adalah permintaan maaf Paulus atas ketidakhadirannya. Dikatakan di sini sekalipun Paulus tidak hadir secara lahiriah, tetapi Paulus tetap hadir di dalam batinnya. Paulus menuliskan ya, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati. Nah, kita bisa melihat Paulus ini punya kerinduan yang besar untuk datang menjenguk jemaat Tesalonika, tapi iblis telah mencegah mereka kembali untuk mengunjungi jemaat Tesalonika. Di ayat yang terakhir, ya, jemaat Tesalonika ini sudah menjadi sumber pengharapan, sukacita, mahkota kemegahan bagi Paulus di hadapan Yesus. Rasul Paulus juga terus mengingatkan ya, sekalipun dia nggak datang, ya Yesus nanti akan datang dan tidak ada yang dapat menghalangi kedatangan Yesus. Ketika kita membaca ini, amanat teksnya adalah seorang pelayan Kristus perlu menjadi teladan yang baik, motivasinya benar, dia perlu berkualitas dalam tindakannya, agar hal ini berdampak kepada orang-orang yang dilayaninya. Lalu seorang pelayan Kristus perlu memiliki karakter yang baik, berlaku benar sesuai dengan firman Tuhan, berlaku saleh, adil dan tidak bercacat celah. Kita melihat aplikasinya, sudahkah kita menjadi teladan yang baik sebagai pelayan Tuhan? Apakah hidup saya sebagai pelayan Tuhan telah memberikan dampak dalam pelayanan? Nah, sekian pembacaan firman hari ini. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, biarlah kita juga punya komitmen seperti ujian Paulus kepada jemaat di Tesalonika, untuk kita terus menjadi teladan, melayani dengan ya sebagai ibu yang merawat dan memelihara jemaatnya, maupun juga sebagai ayah yang selalu menasehati. Biarlah ini juga menjadi kerinduan kita terus ada di dalam penyembahan kepada Tuhan. Kita akan pujikan Ku Menyembah dalam hadirat-Mu. Dalam kudus hadirat
hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan pemulihan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Mujizatnya terjadi di sini. Mari saudara, apapun keadaan kita pada pagi hari ini, mungkin ada yang kita rasakan sakit, mungkin kita mengalami tantangan di dalam pelayanan, ada pergumulan dalam kehidupan. Kita percaya, kita mau yakin dan percaya bahwa Allah sanggup menolong dan memberikan mujizat kepada setiap kita pada pagi hari ini. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kita kemenangan. Kita terus mau setia melayani Tuhan, memberitakan Injil apapun keadaan kita. Kita mau menjadi saksi Kristus dan menjadi teladan iman bagi banyak orang. Mari kita bersyukur dan terus berdoa. Bapa di surga, aku saat ini bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkaulah pengharapan, Engkaulah kekuatan di saat ku lemah, di saat aku tidak berdaya, di saat aku sakit, di saat aku mengalami tantangan dan pergumulan. Aku yakin dan percaya kuasa nama Yesus sanggup menolongku, menolong setiap kami yang sakit disembuhkan saat ini Tuhan, yang mengalami kelemahan tubuh diberikan kekuatan yang baru, yang mengalami pergumulan Tuhan tolong Engkau memberikan kami kemenangan iman pagi hari ini. Kami percaya dimanapun kami berada saat ini, kami percaya kuasa Tuhan bekerja atas kami. Biarlah Engkau membuat setiap kami untuk terus berkomitmen menjadi teladan iman, memberitakan Injil, menjadi kesaksian sebagaimana jemaat di Tesalonika. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau penuhkan kami dengan sukacita ilahi. Engkau terus memberikan kami semangat untuk berdoa, menjadi pendoa-pendoa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa.